Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing wayang. Saya ini mendapatkan paket yang ukurannya sangat besar. Kita akan buka paket ini. Ini mengapa ukurannya besar? Karena wayangnya itu wayang Buto, tokoh raksasa. Ini bisa digunakan untuk wadya balane Prabu Niwata Kawaca. Kalau Ratu Buto ini kan Niwata Kawaca itu yang ini. Ini pada saat saya mencorek wayang yang akan kita unboxing ini, bayangan saya waktu itu bisa digunakan untuk wadya balane Niwata Kawaca ini. Mari kita unboxing. Wah. Ini pengemasannya luar biasa. Ini paket dikirimkan oleh Mas Tresno dari Dermaji, Banyumas. Mas Tresno itu banyak menyungging wayang-wayang saya. Ini ada dua wayang. Wah, berat. Di dalamnya segini kita akan bongkar lebih lanjut. Kita akan review. Kita akan lihat pengemasannya sangat luar biasa, aman. Karena ini pada saat saya kirim ini udah ada gapitnya sekalian. Jadi wayang ini saya corek itu tahun lama ya, tahun 2017. Terus ya masih wujud gambar gitu, belum ditatah-tatahkan. Baru selesai ditata itu awal 2019. Kemudian pasang gapit ya untuk ini bisa dimainkan gitu, tapi masih putihan kalau itu. Selesai natahnya itu nggak jauh beda dengan wayang ini, cuma ini dulu yang disunggingkan, sehingga yang finishing dulu itu yang ini, ratunya dulu. Wadya balane itu belum dulu. Nah, ini wayang yang pertama. Badannya biru. Ini kan digapit bambu seperti ini nih, biar aman karena ada gapitnya, biar nggak patah. Ya karena kalau ngirim pakai ada gapitnya itu memang resiko patah, karena kami pernah salah satu tokoh wayang itu gapitnya patah. Eman gitu, kalau gapitnya itu patah itu eman banget. Ini sehingga untuk mengantisipasi supaya tidak patah, dipelipit bambu seperti ini atau apapun yang sekiranya menjadikannya aman. Ini kan dipelipit bambu. Kita buka nih bambunya.
Wah. Jadi wayang ini bukan hanya untuk wadya balane Niwata Kawaca, tapi kan ini kategori buta bocah. Jadi biasanya itu di jenis-jenisnya buta itu ada istilahnya, oh ini buta alasan, ini buta bocah, buta patian, raton. Nah, itu ada istilah ini. Nah, ini kategori buta bocah. Kalau buta raton kan pernah kita bahas di episode khusus mengenai buta raton kala itu. Kalau ini kategori buta bocah. Nah, pada saat saya mencorek wayang ini, justru kala itu yang saya bayangkan itu bukan wadya balane Niwata Kawaca, tapi kan bisa digunakan untuk yang lain. Karena pada saat saya itu nyorek, itu yang saya bayangkan, karena di wayang itu, di pagelaran wayang itu kan sering muncul tokoh buta-buta kembar. Misalnya di lakonnya Raden Dewabrata, Mupuh Sayembara di negeri Kasipura itu kan ada Wahmuka, Arimuka, terus itu kan buta kembar. Terus di lakon Dewa Ruci itu ada tokoh ini Ruhmakala, itu juga buta kembar. Lakon Durgaruwat, Kolonjono, Kolontoko, atau di lakon Arjuna Wiwaha itu bukan buta kembar, tapi andahane Niwata Kawaca itu ada Mamang Dono, Mamang Murka. Nah, terus di Gojali Suta atau di Negara Trajutrisna itu ada tokoh Anca Ugra, Yayah Griwa, berbagai macam tokoh buta yang kembar ataupun mirip lah gitu. Nah, kala itu saya menggambarkan kalau wayang itu ada tokoh dibuat wayang buta yang bisa untuk mewakili tokoh-tokoh itu, kok kayaknya menarik gitu. Nah, akhirnya saya corek wayang ini. Bayangan saya waktu itu untuk Wahmuka. Nah, satunya itu adiknya Arimuka. Ya, jadilah wayang ini. Nah, pada saat nyorek saya membayangkan, oh ini karena ini kan buta bocah. Buta bocah itu ya masih bocah, masih jempalitan, maka wondone ku ndangak, terus sandangan bawahnya itu masih sandangan kayak putran, kayak sandangan bambangan gitu. Dan nggak pakai celana, ya gini aja gitu. Celananya itu pendek gitu. Itu menggambarkan bahwa dia itu wataknya itu masih angah-angah gitu. Nah, terus wajahnya itu ndangak. Nah, terus di tengah-tengah nyorek wayang ini, karena saya bayangkan, oh ini nanti kalau jadi Mamang Dono atau Mamang Murka itu pantas mripate itu atau mata itu saya buat mata kelekepan seperti ini, seperti Prabu Niwata Kawaca itu. Tuh. Kan matanya mirip ini rajanya ini. Jadi matanya kan mirip. Nah, terus bagaimana kalau dilakon Dewa Ruci? Nah, Dewa Ruci itu kan buta alasan. Nah, untuk menggambarkan dia agak alas itu, artinya agak liar, tidak buta keratonan, ya rambutnya itu saya buat seperti ini. Tapi sebenarnya kalau untuk buta alasan ini kategori nengrat sih, karena pakai jamang, tapi ya enggak apa-apa, bisa dipakai. Nih. Nah, ini kalau disungging warna biru ini, bayangan saya waktu itu meminta warna biru aja. Badannya itu kalau dipakai untuk tokoh Wahmuka itu kan wah itu kawah, artinya itu air ketuban.
itu kok cocok, kayaknya cocok gitu. Nah, dan kalau dipakai di lakon Arjuna Wiwaha sebagai wadya balane Prabu Niwata Kawaca itu dipakai untuk Mamang Murka yang ganggu tapane Begawan Ciptoning itu. Dia mengganggu, merusak hutan dan akhirnya disotke dadi celeng, terus dipanah oleh Arjuna dan Kiratarupa yang merupakan maliannya Bathara Guru. Ini kayaknya cocok ini. Nah, ini sunggingannya Mas Tresno ini luar biasa. Panjenengan semua bisa melihat karya-karyanya Mas Tresno itu di Instagram beliau di Tresno TH, pakai TH. Atau pada saat melihat wayang-wayang saya itu banyak banget yang sunggingannya Mas Tresno. Ini untuk kategori buta, wayang buta. Ini tatahannya ini sebenarnya terlalu halus. Jadi kalau dipakai untuk kiprah atau untuk sabet yang salto-salto itu dengan kualitas tatahan dan sunggingan yang seperti ini nih, sebenarnya ini terlalu, maaf ya istilahnya, terlalu mewah sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, namanya seneng gitu. Wayang itu asal kulitnya bagus, terus pada saat megang wayang itu juga sehati-hati mungkin, ya insya Allah bisa awet. Nih. Jadi ini kan kelihatan banget ini, kelihatan ngeyelnya karena wajahnya itu dangak gitu. Nah, tokoh-tokoh wayang seperti ini nih bagusnya itu kalau dikelir gini, terus tanding sama tokoh satrio itu tancepan di deboknya itu kalau dalang yang jeli itu saya perhatikan, diperhatikan betul. Parameternya apa setelah saya amati? Saya ngamati sebagai penonton. Kok ini kok kelihatannya kalau nancepkan buto kayak gini kok luwes ya? Kok bagus. Oh ternyata itu kalau menancapkan wayang itu sebisa mungkin kalau mau tanding perang itu matanya si wayang ini itu berhadap-hadapan dengan matanya lawannya. Misalnya ngadepi Janaka gitu ya. Karena Janaka kan wayangnya agak kecil kan. Sementara ini kan agak besar, ini kan besarnya di atas Dasamuka ya, seukuran buta patian gitu. Di bawahnya raton gitu. Ini agak besar ukurannya. Nah, ratonnya sekian. Nah, kan. Jadi, sementara lawannya misalnya tanding sama Janaka, Janakanya kan kecil. Agak kecil gitu. Nah ini saya amati dalang-dalang yang jeli gitu, dalang-dalang sepuh. Ini nggak ditancepin di debok atas, tapi ditancepinnya di debok bawah dengan posisi agak ndongak gini. Jadi ditancepin debok bawah itu posisinya gini. Jadi kayak nantang gitu, kayak apa ya? Sombong gitu. Nah itu kok loh pantes ya, wangun gitu. Tuh. Karya seni yang luar biasa. Jadi ini kumisnya ini tatanya itu kan halus banget. Ini tatanya Mas Eko Marsudi. Ini seritan-seritannya ini sangat halus. Jadi umumnya kalau dipakai untuk sabet itu tatanya ya nggak sehalus ini gitu. Apa-apa. Tapi ini saya seneng gitu. Saya memang waktu itu minta ditata halus untuk ngimbangi rajanya, karena rajanya juga tatahannya juga halus. Ini. Jadi imbang ini. Niwata Kawacanya itu memang waktu itu saya minta warna wajahnya itu mukanya lebih biru
Tapi birunya beda dengan ini. Kalau ini kan biru kayak telur asin gitu. Kalau ini kan birunya lebih ungu gitu. Nah, itu. Jadi ini kalau dipakai untuk tokoh Wahmuko, atau untuk Mamang Murko, atau untuk Kolonjono, untuk Rohmuko, untuk tokoh Drowiloko, buto-buto apapun itu kayaknya kok wangun loh, cocok nih. Gitu. Ini tokoh kita yang pertama. Selanjutnya kita lihat tokoh kita yang kedua. Simak di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.